Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PSSI lagi buka tender untuk aparel timnas tahun depan alias tahun selanjutnya ya. Kontrak PSSI dengan Expo akan berakhir di Februari 2026 ini. Sejumlah brand-brand ternama mulai berlomba-lomba untuk ajukan diri menjadi aparel timnas selanjutnya. Dan brand-brand besar juga seperti Nike, Adidas, dan juga Mills serta Expo pun ajukan diri lagi nih buat jadi aparel timnas selanjutnya. Patut dicatat yang membuka tender aparel timnas itu adalah PT GSI alias PT Garuda Sepak Bola Indonesia yang direktur utamanya adalah Marshal Masita. PT GSI ini adalah perusahaan milik PSSI lo ya. Jadi semua pemasukan iklan, endorse, merchandise dan lain-lain itu dihasilkan oleh PT GSI ini untuk PSSI. Tentu saja sebagai perusahaan komersil, GSI ini lebih menitik beratkan pada yang namanya income atau nominal. Siapa yang kucurkan duit paling gede, ya itulah yang dipilih. Kita sebut saja 3 aparel besar dunia seperti Nike, Adidas, dan Kelme. 3 aparel ini memang aparel kelas dunia ya, tapi pertanyaannya, apakah 3 aparel ini mau berikan jersey nomor satunya untuk Indonesia atau enggak nih? Karena yang udah-udah aja, baik Nike maupun Adidas, waktu mensponsori Indonesia cuma memberikan kelas 3-nya untuk timnas Indonesia. Tapi ya kita tahulah ya, meskipun cuma kelas 3, tapi pembeli di Indonesia mungkin akan lebih tertarik dengan jersey-jersey buatan Nike atau Adidas ya daripada jersey nomor satunya buatan aparel lokal. Kenapa demikian? Karena ya pembeli itu mikirnya, ya walaupun kelas 3 setidaknya ini merek dunia gitu loh. Jadi itu balik lagi ya pada PSSI-nya, apakah mau komersil atau desain ya. Kalau bicara soal komersil ya mungkin saja PSSI bisa bekerja sama dengan Nike, Adidas ataupun brand-brand kelas dunia lainnya karena mungkin peminat pasarnya akan lebih banyak. Tapi kalau PSSI menitik beratkan pada yang namanya desain, ya mungkin aparel-aparel lokal yang akan dipilih. Tapi ya itu, kalau misalnya PSSI memilih aparel-aparel seperti Nike atau Adidas ya, kemungkinan desain jersey-nya akan mirip dengan desain jersey-jersey yang udah ada di klub-klub atau di timnas-timnas Eropa atau dunia ya. Karena biasanya setiap brand itu akan memproduksi desain yang sama. Contoh mungkin Nike ya akan sama seperti Nike, Adidas sama dengan Adidas. Nah inilah beberapa contoh jersey timnas kalau disponsori oleh aparel-aparel di luar Expo lo ya. Sementara itu, 4 pemain keturunan kabarnya siap dinaturalisasi. 3 diantaranya adalah untuk timnas putri. Mereka adalah Pauline De Poel, Isabel Notet, dan Isabel Klopp. Serta pemain diaspora pria adalah Mauro Zylstra. By the way, betul dong, analisa kami soal timnas putri. Ya, Taiwan aja bisa kok ngebantai Pakistan 8-0. Ya, masa Indonesia malah dibantai 2-0 sama Pakistan? Makanya ya, kita itu kalau jadi supporter, jangan cuma euforia pas menangnya aja, sampai segitunya dipuja-puja. Tapi kita pun harus lihat dari sisi permainannya. Lawang lawan Kyrgyzstan aja kita loyo kok. Kan kami udah sering bilang kemarin, banyak yang harus dibenahi di timnas putri, tapi nggak dibenahin juga. Ya udah, lawan Taiwan, Indonesia itu harus wajib menang loh ya, wajib menang. Kalau nggak bisa menang minimal atau imbang ya nggak lolos. Karena ya kalaupun menang nunggu apa ya, nunggu Pakistannya harus kalah dari Kyrgyzstan. Berat kan? Berat.
Untuk di Timnas U17, Nova Arianto memanggil 9 pemain keturunan untuk diseleksi demi persiapan Piala Dunia U17. Mereka adalah yang pertama Feike Muller, ini klub Willem II, keturunan Maluku, Belanda. Yang kedua Ezer Yakub, klub Sydney FC Australia, keturunan Jakarta, Australia dan Arab. Yang ketiga Lionel De Troy, ini klubnya Palermo di Italia, keturunan Tangerang plus Kamerun ya. Yang keempat Floris de Pachter, ini klub Telstar FC, keturunan Jakarta dan Belanda. Yang keenam Noha Pohan, klub NAC Breda, keturunan Batak dan Finlandia. Yang ketujuh Jona Gesling, klub FC Emmen, keturunan Maluku dan Belanda. Yang kedelapan Azadin Ayub, FC Elveni, ini keturunan Cirebon dan Maroko. Dan Deston Hoop, klub Telstar, keturunan Maluku dan Belanda. Dan yang kesembilan Nicholas Indra, klub Rosenborg, keturunan Solo dan Belanda. Lanjut kita bahas soal klub ya. Persebaya dan Malut United gagal main di ASEAN Club Championship. Hal ini usai AFF ogah menerima tim-tim dari posisi 3 dan 4 di liga masing-masing. Menurut AFF, tim yang mewakili sebuah negara di ASEAN Club ini cuma juara dan runner-up, nggak boleh dari urutan 3 dan 4. PT LIB sudah meminta pada AFF untuk Persebaya dan Malut United ikut serta, tapi ditolak oleh AFF. Alhasil, Indonesia nggak ada wakil di ASEAN Club Championship musim depan. Belagu amat ya AFF ini. Makanya nanti kita akan lihat nih tim-tim mana aja nih yang bermain di ASEAN Club Championship. Sebab katanya sih di draft ini tuh Malaysia wakilnya 2, Singapura 2 wakil, Thailand 2 wakil, Vietnam 2 wakil, Kamboja 1 wakil, Brunei 1 wakil, Laos 1 wakil, Myanmar 1 wakil, dan Filipina 1 wakil. Kalau ternyata dari tim-tim peserta ASEAN Club ini ada yang dari posisi 3 atau 4 di klasemen di kompetisinya masing-masing, ya berarti emang benar AFF-nya aja yang sensi sama Indonesia. Ya masa sih Indonesia harus kirimkan Persib dan Dewa United ke ajang ASEAN Club Championship? Belagu amat nih AFF, kayak yang diakui FIFA aja. Lah kalian bikin acara apapun nggak pernah diakuin sama FIFA tuh. Ya kalau memang setiap kejuaraan yang digelar oleh AFF ini pengen dianggap elit dan mengirimkan klub-klub terbaik di setiap negara, ya minimal daftarin dulu deh ke FIFA biar ada poinnya, biar resmi gitu. Lah ini turnamen Tarkam aja pengen peserta yang mewah-mewah. LIB sendiri melarang nih Persib dan Dewa United untuk ikutan ASEAN Club Championship. Dilarang lo ya sama LIB. Sebab LIB ini beralasan ini tuh cuma ajang Tarkam, ajang apa ya, ajang nggak ada poinnya. Takutnya kalau Persib dan Dewa ikutan ajang ini malah Dewa dan Persibnya kecapean. Nah ini berikut ya ucapan dari PT LIB. Memang kalau regulasi yang ditetapkan oleh Sopika memang juara dan runner-up, ya. Tetapi kita kan juga punya privilege sendiri dengan geografis yang ada, dengan perbaikan atau transformasi yang kita lakukan sekarang ini. Rasanya kita nggak mungkin membuat secara paralel 3 kompetisi sekaligus, apalagi kompetisinya ini bisa dibilang nanti bisa ke Kamboja, bisa ke mana-mana, yang artinya secara akomodasi nggak memungkinkan untuk Indonesia yang punya geografi seperti ini. Ya coba dibayangkan misalnya Malut gitu, tiba-tiba Persib Bandung habis dari Kamboja tiba-tiba main kompetisi ini, pergi lagi misalnya ke tempat yang lain di AFC, apalagi AFC ini bisa dibilang bisa sampai ke Australia dan sebagainya. Ya udah gampang kalau itu mah. Kalau ternyata tim Indonesia ini nggak boleh main di ASEAN Club Championship, kan sponsornya Shopee tuh. Ya udah tinggalin aja tuh Shopee tuh, aplikasi Shopee-nya. Lagian juga Shopee bukan punya orang Indonesia kan, punya orang Singapura tuh. Kalau tadi ada Persebaya dan Malut United yang dilarang
ikutan ASEAN Club Championship. Sekarang ada PSBS nih yang dilarang bermarkas di Bandung. Ya, PT LIB resmi melarang PSBS bermarkas di Bandung. Bukan karena Persib yang nggak boleh lu ya, bukan karena Persikap yang nggak ngizinin lu ya, atau bukan karena orang Bandung ini nggak mau nerima PSBS lu ya. Di Bandung mas semuanya welcome, tapi LIB-nya yang ngelarang. Ya kami pun nggak tahu ya apa alasan sebenarnya LIB melarang PSBS ini bermarkas di Bandung. Nah ini pernyataan dari Ferry Paulus PT LIB ya. Bis ya. Nah, biar ya kalau di dalam pemberitaan kemarin kan katanya di Persib, ya kita larang di Persib. Larang dia. Kita yang larang, makanya tadi kita panggil. Kemudian ada kesimpang siuran di dalam proses manajemen, pengalihan dan sebagainya. Tadi juga baru aja tadi pagi itu kita berkomunikasi, kita minta supaya mencari tempat di luar daripada Bandung, ya kan? Karena kita punya beberapa planning untuk ya intinya jangan di sana lah. Sarannya apa Pak? Ya. Nah sarannya di Jawa selain daripada di Bandung. Bantul, ya. Misalnya di Bantul atau di Gresik atau di Lamongan ya, atau di Deltras. Tadi Deltras juga kita udah sampaikan kemungkinan akan dipakai sama timnas. Nah kan kasihan PSBS-nya udah ditinggalin sponsor utama, ditinggalin direkturnya, dijauhin di Papua, sekarang dipersulit buat cari markas pula. Yang kami heran itu kenapa tuh diusir dari Jawa Barat? Kan selain di Bandung kan bisa aja di Bogor, di Bekasi, di Depok dan lain-lain. Kenapa kok harus keluar dari Jawa Barat? Ada apa ini? Kami kok jadi curiga ya. Ada yang tahu kenapa ya? Tapi coba deh dengerin ucapan Ferry Paulus soal liga yang diundur. Yang awalnya 1 Agustus diundur ke 8, 9 atau 9 Agustus. Nah, ini ucapan dari Ferry Paulus ya. Kan kita selalu punya kebiasaan ya, punya kesepakatan itu 1 bulan ya. Karena memang ada pergeseran dari RUPS ya pasti juga akan bergeser. Mungkin geser 1 minggu atau 1 minggu di situ. Ya 8, 9 atau 10 atau mungkin tanggal berapa belas. Tapi jadwal udah rampung semua ya, Pak? Udah semua. Pembukaannya jadi Persib sama PSM rencananya. Persib ada masalah lapangannya? Mungkin enggak kali ya. Terus siapa mana? Nah, nanti dulu lah kita lihat. Nah, apakah lantaran Persib akan pakai SJH? Sebab yang dibilang si Ferry, Persib ada masalah lapangan dan laga perdana Persib lawan PSIM akan diubah. Ada apa ya dengan GBLA? Dari Persib ada apa ya dengan GBLA? Kok laga perdana Persib lawan PSIM katanya nggak jadi, bahkan liga pun diundur karena Persibnya lagi ada masalah dengan lapangan. Lapangan mana nih GBLA? Kenapa GBLA? Ada masalah apa ya dengan GBLA? Apakah dengan investor? Karena sepengetahuan kami GBLA udah siap kok. Nggak percaya? Coba deh dengar dari perbincangan kami dengan pihak DPRD ya. Seperti apa nih Pak hasil kunjungan hari ini ke Gelora Bandung Lautan Api Pak Ketua? Ya, hari ini saya berkunjung ke GBLA untuk meninjau kesiapan GBLA untuk dipakai di Liga 1. Karena kan kemarin tuh ada beberapa informasi ya, dan saya melihat juga tuh bagaimana isi rumputnya ada yang ngambilin, kemudian jaring gawang juga ada yang robekin. Dan tadi saya lihat alhamdulillah rumput-rumput sudah diganti, sudah ditanami lagi. Kemudian tadi juga saya lihat bagi penyemprotan. Saya yakin insya Allah lah bulan Agustus siap nih GBLA untuk menyambut Liga 1. Apakah ada bagian dari GBLA yang menurut LIB belum oke kali ya? Nggak tahu deh. Yang mudah-mudahan aja sih bukan lantaran masalah non teknis seperti Bank Dunia ataupun lain-lain. Sebab berkali-kali kami bilang jangan pernah berurusan dengan yang namanya Bank Dunia. Bahaya. Ya ibaratnya lu berurusan dengan pinjol. Ya makanya kita akan lihat nanti nih ada permasalahan apa, kenapa katanya sih kata PT LIB ya Persib bermasalah dengan lapangannya. Apakah karena ada masalah kisru kemarin manajemen Persib dengan Pemda soal uang bonus? Entahlah.